Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iik Channel bersama saya, Iik Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan menjauh, kamu menepi, tanda akan mendekat kembali. Ya, jadi ketika Anda mencoba mendekat dan mendekat kepada mantan, apa yang terjadi? Mantan tambah menjauh sejauh-jauhnya. Berbagai upaya yang kita lakukan ya, agar bisa kembali berkomunikasi dengan dia, ternyata tidak membuat dia respect, tidak membuat dia kembali jatuh cinta, tidak membuat dia tergetar untuk mengingat ya bahwa dulu pernah saling mencintai. Yang terjadi apa? Yang terjadi ketika kita berusaha untuk terus masuk ke dalam kehidupannya, maka dia akan justru pergi semakin menjauh. Ya. Nah, sekarang ya, ketika dia menjauh, maka kan ada batasnya juga kita untuk mencoba mendekat dan mendekat lagi, ya. Tentu ada batasnya. Tidak mungkin kan, misal contohlah, yang bersangkutan tidak respect kalau kita mencoba datang ke rumahnya. Ya, kita coba datang, tetapi ditolak habis-habisan oleh keluarganya, bahkan oleh tetangganya. Kan tidak mungkin kita memaksakan diri terus, ya. Karena dengan memaksakan diri datang ditolak, ya kan akan mempermalukan diri kita sendiri juga ya. Dia punya akun media sosial, dia tidak mau terhubung dengan kita, semua akun kita diblokir. Kita coba membuat akun-akun yang baru agar bisa berkomunikasi dengan dia, agar bisa mengingatkan dia untuk menunjukkan rasa sayang kita kepada dia, perhatian kita kepada dia. Yang terjadi apa? Yang terjadi asal akun kita muncul mesti diblokir. Muncul lagi akun media sosial kita yang baru diblokir lagi ya. Dan itulah yang kemudian membuat dia semakin menjauh. Kalau kemudian saking bosannya, bisa saja kan dia kemudian sudahlah, daripada begitu terus, saya ndak usah menggunakan media sosial lagi. Sehingga kita ndak bisa ngapa-ngapain lagi. Sehingga memang upaya kita itu mesti dan pasti ada batasnya. Ya, nah ketika dia menjauh, sebenarnya yang terbaik ya adalah menepi. Begitu ya. Jadi kalau di jalan tuh, kalau kita lihat lalu lintas lagi crowded banget ya, atau lagi rame lah, lagi macet dan seterusnya, meneruskan perjalanan, tentu yang ditemukan di depan ya cuman kemacetan, bensin habis, badan capek dan seterusnya. Kan lebih enak kemudian menepi dulu sampai kemacetan berangsur pulih ya. Kita bisa berjalan dengan lancar. Jadi menepi itu ya adalah bagian ya dari cara menghadapi berbagai persoalan yang sebenarnya juga baik ya. Jadi menepi dari lingkaran persoalan itu adalah bagian dari
cara menyelesaikan persoalan yang kalau kita terus berada di tengah-tengah, ini masalah akan kemudian menjadi terus membesar. Ya, dengan menepi, kita menghindari perdebatan, menghindari usaha saling menyalahkan dan membenarkan diri sendiri, menghindari pertengkaran dan seterusnya. Sehingga orang-orang sabar itu memang orang-orang yang tidak segan-segan kalau dia lihat memang kondisinya tidak memungkinkan untuk terus beradu argumentasi dan lain seterusnya, maka menepi itu adalah pilihan yang terbaik. Ya, menepi diam, tetapi sesungguhnya tidak diam juga. Jadi ketika Anda sedang menepi dan mantan menjauh, sekarang pertanyaannya apa yang bisa dilakukan dalam kondisi menepi tadi? Ya, kalau diam saja, tentu rasanya juga ada sesuatu yang kurang. Karena kita merasa lebih bahagia ketika kita masih melakukan sesuatu, mengupayakan agar mantan tadi kembali. Sementara kalau menepi, kan tidak ada sesuatu pun yang bisa kita kerjakan agar dia menjadi kembali. Ya, nah, menepi itu kan sebenarnya juga tidak hanya berpangku tangan saja. Menepi bisa Anda lakukan ya dengan memperbaiki diri, kemudian mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Maka judul video ini, ketika mantan menjauh, Anda menepi, itu tanda akan mendekat kembali. Karena ketika Anda mendekat ya kepada Allah, sekarang ini kan mantan sulit sekali nih untuk diajak kembali. Karena yang kita dekati adalah mantannya. Sementara hati yang bersangkutan itu sudah terkunci untuk kita. Tidak bisa kita masuki lagi. Ya, kenapa tidak bisa kembali? Karena yang kita dekati adalah mantannya. Ya kalau mantannya sudah tidak mau, lebih baik kita menepi, memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, yang menciptakan mantan, yang memiliki mantan. Kalau mantan diminta untuk kembali, tidak mau, maka kita minta kepada yang menciptakan mantan. Kita minta kepada yang memiliki mantan, agar mantan dikembalikan kepada kita. Ya, kalau kita mendekat kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepada kita. Kita mendekat kepada mantan, mantan pergi menjauh. Itu manusia. Ketika kita mendekat kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepada kita. Kalau kita dekat kepada Allah, kita minta apapun kepada Allah, insya Allah dengan izin Allah akan dikabulkan. Maka kita minta agar mantan kembali, maka Allah kabulkan, maka kembali mendekat. Ya, maka mantan boleh saja menjauh. Anda menepi dalam rangka untuk mendekat kepada Allah. Kalau Anda dekat kepada Allah, doa Anda terkabul, maka Anda akan kembali bisa dekat dengan mantan, diberikan jalan untuk bisa bersatu kembali, untuk bisa menikah bagi yang belum menikah, untuk bisa rujuk kembali bagi yang sudah menikah. Ya, karena itu ya, dalam keadaan mantan menjauh, ya sudah, sekarang Anda berusaha mendekat kepada Allah. Ya,
Nah, maka di dalam sebuah hadis qudsi dijelaskan, wa in taqarraba ilayya bisibrin taqarrabtu ilaihi zira'an wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa in atani yamsi ataituhu harwalatan. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Ya, nah karena itu waktu yang ada itu harus manfaat. Jangan Anda sia-siakan. Maka gunakan waktu kesendirian Anda pada saat ini untuk mendekat kepada Allah. Karena bersama Allah, semua yang Anda impikan bisa Anda wujudkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.